Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Singkat, padat, kita akan membagi tugas saya, Pak Yunus, dengan Pak Yudi. Baik, saya akan menanyakan kira-kira 4 hal ya, terkait dengan pengetahuan umum, teori-teori pembelajaran, kemudian terkait dengan PTK, dan juga tentang TIPEK ya. Kalau cukup nanti tentang HOTS, penilaian HOTS. Bapak Ibu tidak usah tegang, yang penting Bapak Ibu sehat ya, dan tenang. Nanti jawabnya pasti lancar. Karena ini hanya 4, maka saya buat dalam bentuk kuis ya. Jadi siapa yang cepat, siapa yang langsung jawab. Angkat tangan, klik tanda jari 5 itu ya, tanda raise hand, tanda angkat tangan. Baik, yang pertama, Bapak Ibu kalau mengajar sekarang ini harus mengikuti kemajuan teknologi modern ya. Ada yang nyebut era industri 4.0 atau 4.0. Ada juga yang nyebut dengan era web 3.0 yang menggunakan blockchain ya, teknologi blockchain. Atau era sosial 5.0 ya, yang menggunakan medsos yang serba canggih. Nah, ada yang disebut dengan TIPEK Bapak Ibu. Jadi guru harus akrab dengan TIPEK. Silahkan dijelaskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang TIPEK, contohnya dan penerapannya di sekolah Bapak Ibu. Nah, ceritakan. Bu Nurfia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon maaf kalau agak rame, ini masih di kelas. TIPEK menurut saya karena sekarang di era abad 21 kita harus menggunakan teknologi. Sedangkan TIPEK ini adalah penguasaan yang harus dimiliki oleh guru atau pengajar, yaitu berupa pedagogik, cara mengajar, kemudian konteks atau konten dalam pembelajaran, di mana harus diiringi dengan teknologi. Misalnya kalau di kelas kami menggunakan LCD, kemudian video pembelajaran, dan ketika ada asesmen atau mengerjakan asesmen bisa menggunakan seperti Google Form atau Quizzes, seperti itu Pak menurut saya. Baik, atau ketika ada masih Pak, ketika ada pembelajaran yang itu bentuknya praktek bisa dijadikan proyek video pembelajaran untuk anak-anak misalnya, seperti itu. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Bu Nur Hatimah. Oke, terima kasih Pak. TIPEK itu kepanjangannya adalah teknologi, technological, pedagogical, content knowledge. Jadi itu dimana kita tuh dalam pembelajaran mampu mengintegrasikan materi yang sangat sesuai dengan pembelajaran. Kedua, pengelolaan kelas, dan juga dalam pembelajaran itu harus ada penggunaan teknologi video pembelajaran. Dan siswa pun bisa mengakses tersebut baik di kelas maupun di rumah, daring maupun luring. Itu. Kemudian siswa juga mampu menggunakan teknologi tersebut, misalnya mempresentasikan tugasnya dengan teknologi, membuat video, siswa membuat video kemudian dipresentasikan. Itu Pak, teknologi. Asesmen pun juga bisa menggunakan teknologi seperti menggunakan Quizzes, terus game-game yang ada di online bisa menggunakan live worksheet dan lain-lain. Jadi itu Pak, integrasi antara pembelajaran, materi, dan teknologi, seperti itu. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan lain aja ya, yang 2. Sekarang selain Bu Nur sama Bu Nurnya ini, ada Bu Nur Hatimah sama Bu Nur. Ya. Sama-sama Bu Nur, sama-sama Madura Pak. Oh, sama-sama Madura. Sama-sama Madura Pak.
Baik, sekarang ke Pak Sadam ya. Dan Pak Zainul, terserah nih duluan mana ini. Nah, penggunaan TIPEK itu mendorong guru agar kreatif, agar inovatif, yang di abad 21 itu disebut dengan 4C. Jadi guru harus memiliki kompetensi 4C di abad 21. Coba jelaskan Pak Zainul atau Pak Sadam dulu, terserah. Ingat kan 4C? Ya, Pak Sadam dulu silahkan. Tidak apa-apa. Ya, komunikatif, terus apa? Ayo Pak Zainul, dilengkapi Pak Zainul. Ya, silakan. Pak Zainul ingat? Halo Pak Zainul. Belum, tidak apa-apa. Kalau belum siap, tidak apa-apa. Halo Pak Zainul, suaranya terdengar apa belum? Saya belum mendengar suaranya Pak Zainul. Tapi yang rame-rame dari Pak Zainul masuk malah ini. Halo Pak Zainul. Mungkin colokannya ini Pak Zainul. Nah, belum masuk mungkin. Halo Pak Zainul. Halo Pak Zainul. Belum sambung ini ya. Sinyal ya. Tapi suaranya masuk ke sini. Ya, halo Pak Zainul, mendengar suara kami? Ya, enggak apa-apa, nanti diselesaikan secara adat ini. Ini saya matikan dulu supaya suaranya enggak kemana-mana. Baik, lanjut aja. Jadi 4C itu critical thinking, berpikir kritis, kreatif dan inovatif, kolaboratif, kemudian komunikatif. Ya. Baik, lanjut. Sampai Pak Zainul nanti kalau sudah jelas bisa menghubungi lagi ya. Kalau enggak bisa nanti biar khusus ya. Enggak apa-apa. Berikutnya, karena ini berjalan terus waktunya, kita diburu waktu supaya adil ya. Yang kedua, pertanyaan saya tentang apa ini ya? Tentang kurikulum merdeka saja. Bapak Ibu sudah
melaksanakan kurikulum merdeka? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, dalam kurikulum merdeka itu Bapak Ibu sebagai guru harus paham dan bisa menerapkan dalam pembelajaran, terutama dalam menyusun RPP ya, yang disebut dengan, nah sekarang bukan RPP, namanya belajar ya, yang disebut dengan CP atau Learning Outcome. Learning Outcome itu capaian pembelajaran, CP, dan ATP. Nah, tolong dijelaskan dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Siapa dulu? Ada, monggo, Pak. Ada yang angkat tangan, Pak. Saya dulu, Pak. Sudah, Pak. Oh, Pak Sadam, monggo. Pak Sadam udah angkat tangan. Monggo Pak Sadam. Ya, silakan yang lain bisa menyempurnakan. Oke, saya Pak. Silakan. CP itu adalah kompetensi yang diharapkan tercapai dalam setiap fase. CP sendiri itu sudah ditentukan berdasarkan SK Dirjen Pendis tahun 2022. Itu sudah ada. Kemudian dari CP dirumuskanlah TP, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini biasanya berisi tentang kompetensi yang ingin dicapai dan juga lingkup materi. Contohnya, misalnya fikih Pak Toharoh, maka kompetensi yang ingin diharapkan adalah mampu menganalisis materinya Toharoh. Berarti peserta didik mampu menganalisis tentang ketentuan Toharoh. Dari TP kemudian kita bisa merumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran. Bagaimana TP ini tercapai, urutannya bagaimana. Jadi langkah-langkah untuk mewujudkan TP itu namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Seperti itu Pak. Jadi bisa dengan urutan materinya. Misalnya pertama mengenal alat bersuci, kemudian tata cara bersuci dari najis dan seterusnya. Kemudian barulah disusun modul ajar. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ini Pak Zainul malah masuk dengan 2 gadget ya. Halo Pak Zainul, sudah sambung? Halo Pak Zainul? Halo Pak Zainul, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo Pak Zainul, speakernya dinyalakan Pak. Halo Pak Zainul, mic-nya di Iya, sudah mendengar Pak Zainul? Oh ya, baik ya. Kalau sudah bisa gabung. Mungkin Bu Nurvia bisa menambahkan? Nggih, Pak. Mohon maaf barusan pindah kelas ini, Pak. Nggih. Kalau TP kalau CP dulu Pak, nggih. CP itu memang sudah given dari SK Dirjen Pendis. Dan kalau CP, kalau kalau TP tujuan pembelajaran ini bisa kita bentuk dari melihat dari CP tersebut Pak. Nanti di TP tersebut
nanti kita bisa membagi lagi menjadi alur tujuan pembelajaran untuk membentuk atau menyelesaikan TP tersebut. Kita bagi lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP dari ATP tersebut nanti Pak kita bisa membuat modul ajar seperti itu Pak. Kalau menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang belum Pak Zainul ya. Baik, pertanyaannya baru saja karena yang tadi itu sudah lama ya. Alhamdulillah sudah gabung. Yang ketiga nih hot, ini waktunya hampir habis. Jadi saya singkat-singkat. Terakhir nanti PTK ya. Pak Zainul, guru itu dalam mengajar harus melakukan penilaian, Pak. Baik penilaian proses maupun penilaian akhir ya. Nah, dalam melakukan penilaian itu dalam membuat soal kita disarankan untuk membuat soal-soal hot. Apa yang Bapak Zainul ketahui tentang hot dan bagaimana implementasinya, Pak? Ini adalah tingkatan dari kemampuan berpikir tingkat tinggi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Dalam hal ini, dalam penilaian ini menyajikan dalam bentuk satu yang intinya menyampaikan satu kata kunci agar peserta didik tersebut tidak langsung mengikuti kata kunci tersebut, tapi berpikir melalui berbagai tingkat kognitif anak agar anak menggunakan tingkat kemampuan berpikirnya sendiri. Kognitif 1, kognitif 2, ketiga dan C1, C2 itu termasuk hot, Pak? belum, Pak. Tapi bagian dari proses. Caranya membuat soal hot gimana, Pak Zainul? Caranya biasanya tersajikan dalam bentuk soal cerita agar peserta didik tersebut bisa berpikir lebih jauh mengenai implementasi dari poin yang disampaikan pada soal tersebut. Ya, baik. Jadi hot itu high order thinking skill, itu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya C4, C5, C6 ya. Jadi tidak hanya menghafal, tapi harus berpikir ya. Ya, Pak. Caranya hilang, Pak. Pak, suara hilang. Halo ya, sudah terdengar? Sudah Pak, sudah. Jadi soalnya harus ada stimulus. Stimulus itu rangsangan, bisa dalam bentuk cerita, tabel, gambar, macam-macam ya. Yang kedua ada pokok soal. Pokok soal itu pertanyaannya itu sendiri, harus jelas. Yang ketiga ada opsi. Option itu pilihan jawaban. Biasanya pilihan jawabannya itu lebih kompleks ya. Nah, baik, terakhir tentang PTK. Ini untuk semuanya. Silakan siapa yang siap terlebih dahulu, Bapak Ibu bisa membuat respon. Pak Sadam, ini pertanyaannya belum saya sampaikan ini. Mana jawabnya? Semangat Pak. Ya, enggak apa-apa. Pertanyaannya sederhana, bagaimana Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan ketika membuat judul PTK? Pak Sadam silakan Pak Sadam. Iya, cara Pak Sadam kok tiba-tiba dapat judul itu gimana?
Ini suaranya apa ini? Oh, ya baik. Jadi intinya Pak Sadam berangkat dari masalah ya. Masalah itu apa Pak Sadam? Ya, masalah itu kesenjangan ya antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara teori dengan fakta. Tapi masalah tidak hanya KKM-nya belum tercapai ya, masalah itu banyak sekali ya. Bisa di-input, bisa diproses, bisa di-output. Baik, lanjut. Pak Zainul, judul PTK-nya apa Pak Zainul? Halo Pak Zainul, belum di... ya. Di PTK saya peningkatan hasil belajar pada praktek sholat jamaah dengan menggunakan metode Judulnya gimana? Ulangi Pak Zainul. upaya peningkatan hasil belajar pada praktek sholat jamaah dengan metode demonstrasi. Ya, nanti disempurnakan ya di kelas berapa. Kalau ada topiknya tadi tentang sholat ya. Baik Pak Zainul. Jika membuat PTK itu kan ada siklus-siklus Pak Zainul. Gimana ceritanya itu? Siklus adalah suatu proses yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam PTK yang penelitian yang kita buat, dan di dalamnya terdapat beberapa fase. Yang pertama adalah persiapan atau perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah refleksi. Dan siklus ini tidak hanya satu kali untuk menguji coba apakah metode yang kita gunakan minimal adalah 2 kali. Nanti kita lihat apakah solusi yang kita tawarkan pada itu bisa menyelesaikan masalah. Baik, terima kasih Pak Zainul. Bu Nur, terserah yang mana ini Bu Nur, silakan dilengkapi tentang siklus PTK itu gimana sebenarnya itu. Oke Pak, PTK itu memiliki beberapa langkah atau prosedur penelitian. Ada beberapa prosedur yang terdiri dari 2 siklus. Masing-masing siklus ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahapan perencanaan, tahapan tindakan, tahapan observasi, dan tahapan refleksi. Yang pertama itu tahapan perencanaan. Jadi kita membuat rencana dulu Pak. Misalnya PTK saya tentang peningkatan hasil belajar melalui media pembelajaran interaktif live worksheet. Jadi saya membuat modul, membuat penilaiannya, instrumen penilaiannya, membuat LKPD, itu perencanaan. Kemudian aksi, kita melaksanakan aksi PTK tersebut di kelas. Seperti itu. Kemudian observasi, kami mengamati kegiatan PTK di kelas, mengamati bagaimana respon siswa. Kemudian terakhir refleksi, itu kita merefleksikan, mengevaluasi PTK kita, hasilnya bagaimana. Mungkin cukup seperti itu Pak. Baik, Bu Nurvia, tadi kan ada 4 ya. Ada 4 tahap dalam siklus itu. 3P, 1 Nggih, Pak. namanya ini kenceng. Ya, 3P, 1R. P pertama perencanaan, P2 pelaksanaan, P3 pengamatan, R-nya refleksi. Pertanyaan saya yang pengamatan. Yang dimaksud pengamatan itu atau observasi itu apa sebetulnya Bu Nur? Observasi itu berarti kita memantau atau melihat anak-anak hasil dari pembelajaran kita tadi yang sudah misalnya contoh proposal saya ya Pak, itu PJBL dengan penugasan video
tutorial untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih kelas 7A MTSN Kota Batu. Nah, misalnya setelah melakukan pelaksanaan pada PTK tersebut, nanti kita melihat hasil, mengobservasi hasilnya, apakah benar-benar anak-anak itu motivasi belajarnya meningkat atau standar seperti biasa. Jadi berarti permasalahannya belum bisa diselesaikan dengan siklus itu, seperti itu Pak. Nanti observasi itu pengamatan hasil dari action kita. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pengamatan atau observasi itu artinya mengumpulkan data ya. Tidak hanya dilihat aja mengumpulkan itu, tapi diwawancarai itu termasuk observasi. Bukan survei, memakai checklist, itu aja juga observasi, pengamatan. Artinya mengamati supaya kita tahu ya, dapat datanya lah. Dapat data tidak hanya dilihat. Selain menggunakan lembar observasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi, direkam, difoto. Itu juga bagian dari pengamatan ya. Nah, setelah semua lengkap, dianalisis, nah, baru dievaluasi, bisa ketahuan mana kurangnya, mana baiknya, yang kurang diperbaiki di langkah-langkah berikutnya. Jadi PTK itu sesungguhnya pembuktian RPP, pembuktian modul ajar. Nah, langkah-langkah yang ada dalam modul ajar harus sama seperti yang di PTK tadi. Jadi PTK itu laporan dari modul ajar, laporan dari RPP. Gimana buktinya ya? Lalu dianalisis. Baik, ini sudah 11.47 ya. Kita waktunya geser ini ke kelompok 1. Nah, silakan Bapak Ibu gabung aja ya, kita share di grup ya, silakan. Begitu sebaliknya. Nanti gabung bareng, gabung bersama lagi. Nanti di akhir gabung bersama lagi. Baik, monggo Bapak Ibu, supaya efisien, enggak apa-apa ya, langsung Bapak Ibu gabung. Oh, Pak Rustam sudah gabung di sini ya. Bapak Ibu gabung di kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Selamat datang Pak Rustam. Oke, monggo, terima kasih atas partisipasinya. Nanti gabung lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lengkap, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah, Pak. Oke, Bu Nur Hatimah? Ada? Ada Pak Hadira. Alhamdulillah. Pak Muhammad Zainul? Alhamdulillah. Bu Nurvia? Hadir Pak. Oke, Pak Muhammad Saddam? Oke, makasih Pak Sadam tadi buatkan link. Bu Eksa melarikan diri, nggak tahu lupa. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bertemu di siang hari ini dalam rangka kompre ya, komprehensif. Sehat semua ya? Nah, tenang aja, gak usah bingung. Gak usah berdek, santai wae. Nah, kebingungan akan membuat kekacauan pikiran kita. Oke.
Menghemat waktu ya, menghemat waktu. Untuk RPP itu sudah terkait semua kemarin ya. Nggih Pak, udah. Nah, sudah dapat nilai semua kan? Sampun Pak. Nah, nilainya hijau semua. Alhamdulillah. Nggak bahaya kan? Aman. Aman. Terima kasih. Iya. Yang penting sehat, selamat, syukuri ya. Nah, sekarang Nggih Pak. berarti kalau usah bahas SPP wis, RPP ini wis mengeri ya. Itu aja RPP ya. Iya. Sekarang tambahan aja yang ngaji itu aja. Ya. Ngaji SPTG. Di situ kan ada 2, tulis dan membaca. Nggih. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu biar cepat. Nah, ini kan ada 4 ya, Bu Nur, Pak Zainul, Bu Nurvia, dan Pak Sadam. Jenengan nulisnya itu nulis apa sing penak itu? Al-Fatihah ya? Nulis Siapa? Al-Fatihah. Ya Pak Manu. Ampun, Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Ya wis itu aja ditulis, sing apik. Kayak kaligrafi ora apa-apa. Ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian setorkan saya. Itu yang tulis. Ya. Nanti nyetornya Japri aja wes, cek di grup ya. Dikasih nama biar saya nggak biru. Ini punya siapa? Nggak ada namanya kok tak pek nilai nih. Ya. Kemudian tinggal membacanya sekarang. Nah, nulisnya gini. Ini kan urutan pertama Bu Nur ya, Bu Nur Khotimah. Berarti Bu Nur membaca Al-Qur'an. Yang Pak Zainul, Bu Nurvia, Pak Sadam bisa nulis Al-Fatihah. Berikutnya nanti Pak Zainul yang baca, yang lain bisa nulis Al-Fatihah. Nanti kok yang foto hari ini ya. Yang disetorkan biar dapat nilai. Oke ya. Nah, Iya, Pak. untuk Al-Qur'annya ini surat apa ini yang dibaca? Surat apa? Manut Pak. Saja nih. 30 itu baca 30. Al-Baqarah. Oke, buka Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat berapa? Ayat pertama. Oke. Bu Nur. Al-Baqarah ayat pertama. Dibaca. Oke. Yang lain Siapa? nulis Al-Fatihah. Ya, yang lain nulis Al-Fatihah. Oke. Monggo Bu Nur. Bu Nur ini dari mana Bu Nur? Probolinggo Pak, asli Probolinggo. Penempatan Probolinggo. Blitar. Oh, Blitar. Probolinggo, tempatan di Blitar. Oke, Blitar mana? MTSN 7 Blitar. 7. Kota ta? Kabupaten? Wates Pak, perbatasan Oh. Malang. Nggih. Oh, alhamdulillah deket sih ya. Probolinggo mana? Python Pak. Oh, Python. Oke, alhamdulillah. Kak begitu jauh kayak teman-temannya menyeberang pulau. Ini jauh Pak sebenarnya, sudah sangat jauh. Ya kan Kak menyeberang pulau. Ya, alhamdulillah tidak menyeberang, tapi jauh Pak, jauh sekali melewati Malang. Oh iya, nanti pindah nanti. Amin. Amin. Ini kita satu paket Pak. Iya. Kapan bisa pindah? Berapa tahun? 10 tahun ya? Boten Pak. Nggak sampai. Secepatnya Pak. Oh, amin. Ya, saya ikut seneng mek ndongakno tok ya. Probolinggo, kepala kemenaknya siapa itu? Pak Samsur ya? Oke Pak Samsul. Pak Samsur teman saya, satu angkatan. Subhanallah. Subhanallah. Salam saya minta pindah gitu loh. Oke Pak, nanti kalau pindah. Bilang Pak Samsur, satu angkatan dengan saya di IAIN. Dulu pramuka aktif itu Pak Samsur. Saya juga UIN Pak. Iya, kan lagi di kelasnya wis. Salam Pak Samsur, Pak minta pindah saya Pak gitu ya. Oke, amin. Ya. Terima kasih Pak. Dibaca dulu ya Bu Nur. Al-Baqarah ayat pertama. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya cukup Bu. Sampun. Waduh, antusias terus noe. Bu Nur, ada tajwid sedikit ya. Hudal lil muttaqin. Hudal itu bacaan apa? Ada tanwin ketemu Lam. ya, bacaan apa Bu? Idgham bila gunnah. Itu bila guna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma mim tasdid. Bacaan Gunnah. guna. Yunfiqun. Nun Bacaan matinya apa? nun Nun mati. mati bertemu dengan fa ikhfa. Ya, Kemudian yunfikun itu mat arid li sukun. Ya. Huruf ikhfa ada berapa Bu? 15. 15. Jim zaldal zai sin shin sadda todo fagof kaf. Benar nggih Pak? 15. Betul. Unzila. Unzila min qabli. Unzila nun mati ikhfa Pak. Ikhfa min qablik Sama ikhfa. sama ikhfa. Oke. Sudah Bu Nur, itu aja cukup. Ya, sampean bisa lanjutkan nulis Al-Fatihah ya. Terima kasih Pak. Ya, dilanjutkan oleh Pak Muhammad Zainul ya. Ya Pak, Ya, Pak Zainul dari mana? saya dari kota Banten. Suaranya kurang banter, Pak. Halo, Ya. Cek. Asli mana, Pak? Saya asal Kota Blitar, bertugas di MTSN Gresik, Pak. Oh, tak pikir di Probolinggo, kata ijo lambek Bu Nur. Boten, Pak. Blitar, Gresik. Lek idolan ya, langsung mawon. Ayo idolan. Ya, semoga jari Desember kok dapat ijolannya. Amin, Pak. Amin. Amin. Nggih. Alhamdulillah nggak terlalu ada juga ya. Nggih. Terus utara dan selatan. Iya, utara ke selatan. Blitar mana? Kami ke kota Blitar, Pak. Belum mampir. Kok Gresik panas Gresik ya? Oh, Pak. Kepingin mulai nang Blitar ya. Iya. Pulangnya setiap liburan ya, semesteran. Iya, Pak. Ya, ada tur. Iya, nggih. Nggih, Pak Zainul, dilanjutkan baca tadi ya. Dilanjutkan ayat 5 ya. Ayat 5 ya. Nah, mic-nya kurang dekat, Pak, mic-nya. Sambut. Yeah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول
Sudah Pak Zainul, cukup. Ye Pak, tajwidnya ya. Hudam tanwin ketemu mim. Idgham bigunah. Idgham Bigunah, Pak. Ye, idgham bigunah hurufnya ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya, nun, mim. Ya, nun mim wawu. Oke. Mir rabbihim. Idgham bilagunah. Idgham bilagunah. Hurufnya ada 2. Ro dan lam. Ya, lar itu ya. Innalladzina nun tasdid. Nun tasdid gunnah. Sawaun alaihim. Yang tanwinnya, Pak. Ya, tanwin. Tanwin izhar. Ketemu ain. Dar tahum. Non mati ketemu dal. Ikhfa. Nggih. Nggih. Wa amsarihim gishawatu walahum. Tanwin ketemu wawu. Ya, Baca idgham bigunah. itu juga bina. Nggih. Wa minan nasi nun tasdid. Nun tasdid yang al ketemu nun tasdid idgham samsiyah. Yang nunnya gunnah ya. Mayyaqulu. Non mati ketemu ya idgham bigunah. Oke, sudah Pak. Nggih. Cukup. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pak Zainul bisa melanjutkan nulisnya. Nah, sekarang Terima lanjut. kasih. Ya, sama-sama. Bu Nurfia, dilanjutkan. Oke Pak. Tadi ayat berapa ya Pak? Ayat 9 sekarang. Ayat 9. Bu Nurfia di mana, Bu? Saya dari Probolinggo Pak. Mm-mm. Tapi penempatan di SN Kota Batu. Tetangga. Senang di Probolinggo apa senang di Batu? Saya di Batu Pak sekarang, MTSN Kota Batu. Ya, senang di Probolinggo apa di Batu? Di Probolinggo aja Pak. Kan enak di Batu, dingin. Enggak Pak, di rumah saja, di rumah sendiri. Senang yang panas berarti ya. MTS berapa itu? Di Kota Batu cuma 1 Pak MTS-nya, MTSN Kota Batu. Lewat aja. Masuk itu ya. Daerahnya masuk itu ya. Nggih. Saya pernah ke sana. Oh, nggih Pak. Iya. Ya, Bon, monggo Bu Nurfia dilanjut. Nggih. Ayat 9 nggih Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum walakin la ya'lamun. Bu, cukup. Wa idza Ampun. sadaqallahul azim. Bu, yang itu Bu ya. Marodun bacaan apa Bu? Sebentar. Maradu Faza. wa maradu faza Pak. Ya, fi. Oh, maradun fazada ya. Tanwin bertemu dengan fa. Nggih. Ya. Heeh. Ifa. Nggih. Ifa. Ifa. Bacaan ifa. Nggih. Oke. Adzabun alim. Azabun
Alim. Tanwin bertemu dengan ain har. Dengan apa? Tanwin bertemu dengan ain, Pak G. Tanwin bertemu Idhar. ain idhar. Tanwin bertemu dengan ain idhar. Sip Bu, kon di Mang Bu, ilang Bu. Ono telepon Mang. Ono telepon iki mulai. Gila. Adapun Tanwin ketemu hamzah ya. Tanwin ketemu hamzah. Hari nggih. Oh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama guna innahum Nggih. humul mufsiduna. Al apa itu Bu? Humul al-qamariyah. Bacaannya ya. Walakin la yashurun. Nun bertemu lam. Lam. Oke, Pak. Idgham bila guna. Itu kan bila guna. Walakin la ya. Laro. Oke. Lar. Oke. Ya, Bu. Oke. Ya, cukup, Bu. Untuk aja. Sudah cukup ya. Oke. Dan lanjutkan tulis Fatihahnya. Ya. Dilanjut. Pak, sampun dikirim. Oh, udah dikirim. Alhamdulillah ya. Lanjut Pak Sadam. Dari mana Pak Sadam aslinya? Lumajang mana? Pasirian. Banyak pasirnya ya. Dinas di Madiun, subhanallah. Milih di Madiun Lumajang. Kenean Semeru. Alhamdulillah. Oke. Pak Sadam, monggo dilanjut tadi Bu. Sekarang ayat 14, Pak. Ampun Pak Sadam, sudah Pak. Ya. Amanna bacaan. Nah. Innama. Nah, sunah toh, Pak. Oh iya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalala. Alnya al apa, Pak? Al-Qamar Asyamsiyah, karena dibaca alnya Asyamsiyah. Masalah kemasalin nanti nau qadana rafalamma adha'at ma haulahu dabaru nurim watarkum fi dhulumatil la yubsirun. Ya wis akeh Pak, sudah wis. Sampun Pak Sadam, pasti semuanya semoga cepat dikabulkan keinginannya, bisa pindah semua. Nah, ya koyo apa masih panas itu ya, seneng ke kampung halamannya ya. Probolinggo panas, Blitar rada adem. Probolinggo Batu adem ya kepingin Probolinggo. Ibu Pertiwi ya. Oke. Iya wes. Orang tua Pak. Selamat, sudah baik-baik semua.
Yang penting barokah. Amin. Ada yang remang-remang hijau semua, hijau royo, hijau royo. Terima kasih. Sama-sama seperti diikuti semua. Jangan sampai ada yang dikosong. Kalau dikosong saya nggak bisa nolong, itu mesin ya. Semua sesuai dengan kemampuan keyakinan, insya Allah lulus semua. Oke. Amin. Sementara itu mungkin ya cukup. Ini insya Allah nanti kita gabung dengan Pak dosen. Betul nggih? Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum membuat pantun, membuat pantun ini. Pak Zaid. Siapa yang kemarin bikin pantun ada kapak-kapaknya? Bapak Ibu berapa lama PPL-nya nanti? 44 hari ya? Iya Pak. Iya Pak, 44 hari. Lumayan. Mulai tanggal 24 sampai 16 Januari nanti Bapak Ibu PPL. Tugasnya sama seperti yang kita bicarakan ini ya, bikin modul, kemudian bikin video dan PTK. Nah, PTK-nya itu menemukan penyakit dari PPL 1 ya, dari RPP tadi. Identifikasi apa masalahnya. Ini tinggal 7 orang. Acaranya cuma 1 foto bersama ya. Nanti yang kedua menunggu informasi penilaian. Saya dengan Pak Yudi akan melakukan penilaian. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan adat ya, secara adat. Secara baik-baik. Insya Allah nggak ada masalah Pak, nilainya bagus-bagus Pak. Ya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain ya, saya persilakan Pak Yudi terlebih dahulu memberikan statement. Monggo. Terima kasih Pak dosen. Oke, terima kasih semuanya, teman, Pak Ibu Guru, senasib perjuangan ya. Dari saya itu tadi semuanya sudah di atas standar ya. Di atas standar, cuma tinggal yang memulai saja ya, sama menyerahkan tugas-tugasnya. Yang belum monggo segera diserahkan. Yang kemarin itu masih ada 2 yang belum setor untuk tulisan ya, tulisan Al-Qur'an. Nah, tulisan Al-Qur'an belum 2 yang kemarin ya, yang hari ini belum saya cek yang hari ini. Oke. Saya mohon karena itu juga disetorkan semua biar nanti juga lengkapan enak gitu ya. Oke. Kemudian intinya panjenengan semua gak usah pegang, gak usah bingung, dijalani saja dan disyukuri. Insya Allah akan berjalan dengan nikmat dan selesai dengan maksimal. Ngoten nggih. Ngoten mawon. Allah semoga barokah. Yang penting diikuti alurnya, diikuti keinginannya, dan dikumpulkan tugasnya yang terbaik menurut panjenengan semua. Insya Allah ngoten mawon, dan semoga barokah lulus semua. Amin. Betul Pak Yunus? Amin. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini ada Bu siapa ketua kelasnya? Bu Ulan. Bulan Pak. Bulan, halo Bu Bulan. Ada Pak, hadir Pak. Ya, silakan memberikan statement Bu Bulan sebelum kita akhiri. Ya, sebagai ketua kelas. Boleh pantun. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Aku cuman mau bilang terima kasih kepada Bapak berdua, kepada Pak Yunus, juga kepada Pak Pur, Pak Yudi yang begitu sangat membantu dan memudahkan kami dalam proses ujian ini Pak. Mudah-mudahan jadi
pahala yang banyak untuk Bapak berdua, sehat selalu Pak. Dan Amin. tolong bantu doakan kami sehingga kami bisa lulus dan berhasil mengikuti PPG ini sampai dengan selesai Pak. Amin. Ya Pak. Itu saja Pak. Baik, terima kasih. Ini masih 16 ya. Enggak apa-apa kalau memang yang lain belum bisa ngumpul. Nanti bisa disampaikan. Saya terakhir nih. Yang pertama ingin saya sampaikan, terima kasih atas kerjasamanya, terutama semangat Bapak Ibu dalam belajar. Karena kita tidak boleh berhenti belajar sampai kapanpun ya. Long life education, minal mahdi ilal lahdi. Kalau berhenti belajar, maka akan berhenti pula perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi itu pesan saya. Yang kedua, secara umum insya Allah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat minimal ya. Alhamdulillah. Tinggal kami dengan Pak Purwahyudi menilai nanti memberikan bonusnya ya. Ada yang semoga ilmu yang kita pelajari bersama ini bermanfaat dan barokah. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu dari aspek PTK ya, yang saya amati ini kadang belum inline. Inline itu apa ya? Belum benar-benar sesuai atau sejalan, segaris dengan RPP-nya. Tolong RPP atau modul ajarnya itu di bagian perencanaan, langkah-langkahnya sesuai dengan RPP-nya. Kalau menggunakan obat misalnya demonstrasi, PJBL, PBL. Selamat datang Bu Farida. Nah, metode itu harus cocok ketika dibuat langkah-langkah dalam RPP atau modul ajar. Nah, buat langkah itu yang menarik. Supaya apa? Supaya PTK-nya itu sejalan dengan RPP, karena PTK itu pembuktian RPP.